Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Fajar Nurhadi Akbar, Manca Dinta Pratama, saya sendiri dan Dewi Septiani mempresentasikan apa yang telah kami diskusikan terkait desain sumber dan proses belajar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman dari kelompok 4. Oke, bismillah. Jenis sumber belajar. Nah, sebelum masuk ke situ, sumber belajar itu apa sih? Sumber belajar adalah segala sesuatu, baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. Nah, jenis sumber belajar itu ada 4. Yang pertama, pesan. Apa sih pesan itu? Yaitu informasi yang ditransmisikan atau diteruskan oleh komponen lain dalam bentuk ide, ajaran, fakta, makna, nilai, dan data. Nah, yang kedua, orang. Orang itu manusia yang berperan sebagai pencari, penyimpan, pengolah, dan penyaji pesan seperti guru dan dosen. Yang ketiga, bahan. Bahan itu apa? Nah, bahan yaitu sesuatu wujud tertentu yang mengandung pesan atau saran untuk disajikan dengan menggunakan alat atau bahan itu sendiri tanpa alat penunjang apapun. Nah, yang terakhir itu ada teknik. Teknik itu apa? Teknik yaitu prosedur yang runtut atau acuan yang dipersiapkan untuk menggunakan bahan, peralatan, orang, dan lingkungan baik secara terkombinasi dan terkoordinasi untuk menyampaikan ajaran atau materi pelajaran. Selanjutnya akan disampaikan oleh Fajar Nurhadi Akbar. Slide-nya, Mas. Slide selanjutnya, Sar. Perkembangan sumber belajar dibagi menjadi 3, yaitu satu sumber belajar dari guru. Para pencari pengetahuan dapat memanfaatkan barang cetakan sebagai sumber belajar. Dampak muncul adalah tugas guru menjadi lebih ringan dengan adanya sumber belajar cetak. Menurut Daryanto 2009 atau 85, sumber belajar dalam bentuk cetak dapat berupa buku, komik, majalah, koran, selebgram, dan pamflet. Dan yang kedua, sumber belajar dalam bentuk cetak. Sumber belajar Sumber belajar dalam bentuk cetak. Transportasi adalah sumber belajar mengalami kemajuan luar biasa. Sejak ditemukannya hardware dan software digital membuat lompatan yang luar biasa. Perkembangan sumber belajar berhasil kemajuan teknologi dan informasi, antara lain media audiovisual, audiovisual, komputer, web, internet dengan sebagai berikut. Sumber belajar teknologi ini. Bentar. Mas, salah, Mas. Maaf. Sorry. Ya, lanjut. Ulang aja ya. Soalnya saya salah soalnya. Gelap soalnya Mas ini. Perkembangan sumber belajar dibagi menjadi 3, yaitu satu, guru sebagai sumber belajar. Proses pendidikan tidak lagi ditangani oleh keluarga, akan tapi diserahkan kepada orang-orang tertentu yang secara khusus melayani pencari pengetahuan. Guru dijadikan sebagai sumber belajar utama sehingga guru dianggap serba tahu segalanya, dan konsep ini melahirkan pembelajaran yang berpusat pada guru. Teacher centered. Yang kedua, sumber belajar dalam bentuk cetak. Para pencari pengetahuan dapat memanfaatkan barang cetak sebagai sumber belajar. Dampak yang muncul adalah tugas guru menjadi lebih ringan dengan adanya sumber belajar cetak. Menurut Daryanto 2009 atau 85, sumber belajar dalam bentuk cetak dapat berupa buku, komik, majalah, koran, selebaran, dan pamflet. Dan yang ketiga, sumber belajar dari produk teknologi informasi. Transformasi sumber belajar
mengalami kemajuan luar biasa. Sejak ditemukannya hardware dan software digital membuat lompatan yang luar biasa dalam pengembangan sumber belajar. Sumber belajar hasil kemajuan teknologi dan informasi antara lain media audio, audio visual, komputer, web, internet tersebut. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, desain pembelajaran. Desain adalah proses pembelajaran yang sistematis mulai dari perancangan, strategi, pengembangan, dan evaluasinya terkait guru, murid, materi, dan lingkungan pembelajaran. Desain sistem pembelajaran itu yaitu prosedur yang terorganisasi meliputi langkah-langkah penganalisaan atau proses perumusan apa yang akan dipelajari, perancangan atau proses penjabaran bagaimana cara mempelajarinya, pengembangan atau proses penulisan dan pembuatan atau produksi bahan pelajaran, pelaksanaan atau aplikasi atau pemanfaatan bahan dan strategi, dan penilaian proses penentuan ketepatan dan pembelajaran. Adapun kawasan desain dalam teknologi pendidikan, yang pertama itu ada desain sistem pembelajaran. Dan yang kedua itu ada desain strategi pembelajaran. Desain strategi pembelajaran yaitu spesifikasi untuk menyeleksi serta mengurutkan peristiwa belajar atau kegiatan pembelajaran dalam suatu mata pelajaran. Teori tentang strategi pembelajaran meliputi situasi belajar dan komponen belajar atau mengajar. Yang ketiga itu ada desain pesan. Desain pesan itu perencanaan untuk merekayasa bentuk fisik dari pesan agar terjadi komunikasi antar pengirim dan penerima dengan memperhatikan prinsip-prinsip perhatian, persepsi, dan daya tangkap. Fleming dan Levy, perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik. Desain pesan berkaitan dengan hal-hal mikro seperti bahan visual, urutan, halaman, dan layar secara terpisah. Desain harus bersifat spesifik, baik tentang media maupun tugas belajarnya. Hal ini mengandung makna bahwa prinsip-prinsip desain pesan akan berbeda, bergantung pada jenis medianya, apakah bersifat statis, dinamis, atau kombinasi keduanya. Misalnya, suatu potret, film, atau grafik komputer. Juga apakah tugas belajarnya tentang pembentukan konsep, pengembangan sikap, pengembangan keterampilan, strategi belajar, atau hafalan. Yang keempat itu ada karakteristik peserta didik. Apa sih karakteristik peserta didik itu? Yaitu aspek latar belakang pengalaman peserta didik yang mempengaruhi terhadap efektivitas proses belajarnya. Baik, terima kasih kepada teman-teman dari kelompok 4 atas presentasinya. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 4, kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika dari para penonton video ada yang ingin ditanyakan, mungkin nanti bisa langsung ditanyakan di ruang Zoom. Terima kasih, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.